Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di acara podcast dakwah SDPAI. Perkenalkan, nama saya Akmal Rizky Rabbani. Di sini saya sebagai moderator yang akan membawa acara ini. Di sini saya ditemani oleh 3 pemuda yang sangat istimewa. Di sini ada Bang Ilham, di sini ada Bang Ardian, dan di sini ada Bang Fari. Oke, tema yang kami angkat ini sangat relevan dengan bintang tamu yang hadir pada acara ini, yaitu tentang pemuda. Nah, tema judulnya adalah Muslim Muda Mendunia. Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama adalah pandangan pemuda Muslim di Indonesia, apakah bisa mendunia? Jadi itu kan Indonesia ini banyak sekali ya orang-orang ya, orang-orang muslimnya, apalagi ini dominan kan mulai kita ini bonus demografi. Bonus demografi Ya, benar ya, banget. betul. Jadi Ya. pemudanya wah. Nah, Tambah banyak. ya gitu ya. Jadi bisa pemuda muslim di Indonesia ini mendunia? Kalau menurut saya sendiri sih tentu aja bisa ya. Apalagi kita tadi udah bakalan terjadi bonus demografi kan di tahun 2045. Sangat mungkin banget sih kita mendunia. Bahkan sampai saat ini juga beberapa kawan kami, saya berasal dari IPB University ya. Nah, itu ada yang sudah mendunia teman-teman. Jadi sudah membuat bisnis dan lain sebagainya lah gitu, udah keluar negeri itu. Delegasi Indonesia bahkan bener di PBB ikut lomba-lomba terus jadi delegasi. Gitu sih. Itu Bang Ilham bagaimana pendapatnya? Dari pandangan saya, pemuda Indonesia itu memiliki peluang yang besar untuk maju ke tingkat internasional. Internasional, benar Bang. Setuju. Apa ya? Dari pemikiran-pemikiran yang berkembang, kita ini ada apa ya? Sumber daya alam yang belum dimaksimalkan. Dimaksimalkan. Ya. Untuk Bang Fari juga gimana? Kalau menurut saya ini sudah pasti bisa. Oh, Karena kenapa? iya. Kita Sangat ini yakin adalah ya jawabannya. termasuk ke antara generasi milenial sama generasi Z lah. Sebelumnya walaupun kita sempat dilanda pandemi COVID-19, tapi sebenarnya itu justru malah mungkin mendongkrak kita tuh lebih kreatif. Benar, iya, lebih benar. inovatif, benar. Beberapa riset juga yang saya tahu sih ada tuh kalau misalkan meskipun kita sering diem di rumah, nggak pergi kemana-mana, tapi di saat itulah kita coba untuk buka pikiran. Benar. Benar. Jadi COVID-19 bukan menutup ya, bukan untuk menutup diri, tapi untuk mengembangkan diri kita, walaupun di rumah memang. Jadi emang ada apa ya Pak, soft skill yang kita bisa asah di rumah. Kan? Itu benar. Jadi bisa ya gitu jawabannya ya. Bisa banget itu. Apalagi Indonesia memasuki Bonus demografi tadi. Oh iya, siap. Oke, untuk pertanyaan kedua adalah bagaimana sih kiat-kiat untuk menjadi pemuda muslim yang mendunia dan contoh tindakannya di Indonesia ini khususnya? Oke. Sedikit saya ingin membahas ya perkembangan pemuda di Indonesia sendiri ya. Kita tahu generasi milenial dan generasi Z ya, kita itu di antara itu ya Pak tadi. Tapi sangat disayangkan gitu, ada beberapa pemuda-pemuda terutama yang cowok ya, pemuda-pemuda sukanya main TikTok gitu, aneh joget. Orang main barbel ya gitu, bikin perut kotak-kotak gitu. Ini main TikTok joget-joget gitu. Wah, astagfirullahaladzim. Kenapa bisa begitu, Pak? Nah, itu dia. Karena yang pertama perkembangan zaman ya tentunya. Perkembangan zaman yang semakin maju, namun kemunduran dalam ilmu keagamaannya gitu. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali pemuda-pemuda zaman sekarang ini kadang kalau disuruh menjelaskan tentang agama mereka tidak paham, padahal di KTP-nya Islam. Itu dia makanya. Iya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Berarti kurangnya ya dalam ini ya. Kurang. Terus juga kiat-kiatnya nih, teman-teman. Kiat-kiatnya kalau saya sendiri ya, kita pertama bisa belajar yang namanya dari kisah nabi-nabi. Seperti waktu itu ada Nabi Yusuf kan, ketika digoda ratu dari kerajaan dia tinggal, dia tidak mau. Bahkan itu tertera dalam surat Yusuf ayat 30. Saya bacakan ya ayatnya, izin membacakan. Yang artinya, dan perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz
maksudnya di sini adalah ratu yang menggoda Nabi Yusuf tadi, menggoda dan merayu pelayannya, yaitu tadi Nabi Yusuf, untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata. Tapi alhamdulillah, buktinya Nabi Yusuf yang waktu itu muda, yang padahal semangatnya ya, namanya pemuda kan pasti semangat gitu. Apalagi nafsunya. Bener kan? Iya, betul. Bener banget. Pengennya apa, pengen itu kan. Apalagi sekarang nih, astagfirullahaladzim. Lanjut. Nah itu dia. Tapi Nabi Yusuf tetap berpegang teguh pada agamanya. Dia tidak mau walaupun diajak untuk bersama, tidur bersama dan lain sebagainya, dia tetap tidak mau. Jadi seharusnya contoh seperti itulah yang pemuda-pemuda Indonesia sekarang harusnya terapkan gitu. Jadi bisalah kita sebagai pemuda, walaupun sudah kreatif, inovatif tadi kan, nah tapi dengan menambah ilmu pemahaman agama, nah itu dia yang bakal bisa membuat kita lebih mendunia. Selain itu nih, tahu zaman-zamannya penjajahan kan pasti itu, zaman Jepang 1945 kita mau merdeka kan. Nah itu Pak Karno, Bung Hatta, lalu banyak kaum muda lainnya, kaum muda terutama ya, yang ingin mendongkrak kembali semangat agar kita cepat dalam merdeka gitu. Sehingga merdeka kan akhirnya pada tahun 1945 17 Agustus. Semangat gitu ya. Semangat harusnya kita girohnya kuat. Inovatif udah, kreatif udah, girohnya ditambah, agamanya dijalankan. Udah, mendunia kita. Itu menurut saya sih, Bung, pandangan saya. Bagaimana dengan Bang Ilham? Saya ada wejangan gitu, pernah dengar dari ceramah dari Ustadz. Jadi ada tips-tips yang harus dilakukan pemuda biar menjadi pemuda yang mendunia. Yaitu yang pertama itu kita tuh minta restu dari orang tua, terus restu kepada orang yang lebih ustadz atau guru gitu. Terus yang kedua ini yaitu kita ini belajar tidak hanya satu tempat, jadi harus berpindah-pindah mencari ilmu yang banyak lah. Terus yang ketiga yaitu kita ini menyegerakan sesuatu yang bermanfaat. Ya seperti kita ini segera kayak kalau ada peluang gitu, kita segera ambil peluang itu biar peluang itu menjadi kesempatan kita lebih maju. Peluang bisnis misalnya. Ya gitu boleh. Peluang ya. Terus yang keempat ini yaitu kita ini harus sabar seperti benda mati. Yaitu kita lihat dong, ini kayak benda mati. Keren banget ya. Benda mati ini kalau kita ini disponsorin ini ya. Yes ya, disponsorin oleh minyak ini Cina. Kalau benda mati kita lempar, mereka enggak lawan. Aduh, sangat sabar. Jangan dilempar dong nanti ini nanti marah ini ya. Kayak tahan banting benar. Ya. Seperti itu. Kuat juga ini ya ternyata. Enggak cuma minyaknya yang keren tapi luarnya kuat. Ini juga harusnya pemuda seperti ini ya. Pemuda fisiknya kuat, mentalnya pun harus kuat gitu pemuda. Bagaimana dengan Bang Fari? Sebenarnya kalau menurut saya sendiri sih nggak beda-beda jauh sih sama Bang Ardian sama Bang Ilham. Tapi yang utama itu sih kita balik kepada hadis sama Al-Quran. Masya Allah. Seperti yang kita tahu ya bahwa ada yang disebut sebagai ilmu kauniyah, ilmu qauliyah yang berasal dari Al-Quran. Kedua ilmu itu kan saling berhubungan nih ya. Nah, gimana caranya sih ya kan kalau misalnya kita sebagai pemuda harus semangat nih. Sedangkan fokus kita juga ada di Al-Quran itu sendiri. Dimana kalau misalkan kita mencoba untuk gimana ya, saya agak sulit untuk mendefinisikan sih. Gak apa-apa, santai Pak. Cuma sih ya intinya itu sih ya. Intinya ya. Berpatokan dengan ini ya, Al-Quran dan hadis ya. Setuju banget saya. Tuntunan dari Nabi. Kiat-kiatnya ya. Juga dengan bisa kali ya dengan teladani sifat-sifat Nabi ya. Sifat Nabi dan Rasul benar. Sama Nabi Muhammad. Iya. Oke, untuk pertanyaan terakhirnya itu. Pak, pakai Pak. Iya, silakan sih. Ini pertanyaannya cukup ini. Apakah semua pemuda Muslim sudah berkontribusi di dunia ini? Kalau menurut saya sendiri pribadi, mungkin untuk saat ini masih belum ya.
seperti yang kita ketahui, terutama di Indonesia sendiri masih belum. Namun seperti yang tadi sudah dikatakan, kiat-kiat menjadi pemuda muslim yang bisa mendunia, jika itu dijalankan mungkin 10-20 tahun ke depan kita bakal bisa bareng-bareng Iya, menjadi pemuda yang emas. mendunia, pemuda emas berkontribusi pada dunia. Tapi ada gak contohnya siapa pemuda yang gitu? Di IPB sendiri di kampus saya itu ada salah satu contohnya, Wah. yaitu Bang Majid Siregar. Wah. Itu keren banget, bener-bener itu bisnisnya udah mendunia banget. Terus dia termasuk ya bisa dibilang terkenal mungkin ya di dalam bidang bisnis, udah ibarat kata orang sukses, dia suksesnya lah ya. Saya juga belajar dari beliau. Belajarnya gitu ya. Berarti juga dia pantang menyerah berarti ya. Pantang menyerah, Iya, bener banget. Tadi kayak sabar seperti Sabar, mati. bener, tahan banting. Betul sekali. Dia juga berani spekulasi, nggak takut rugi lah pokoknya dia. Iya, pantang Kuat. menyerah, berani ya. Ngambil, Nggak takut gagal kan? benar banget. Berani takut. ngambil peluang dan lain sebagainya. Ya. Bagi Pak Fari, Bang Fari? Gimana ya sebenarnya? Bang Ilham dulu dah. Bang Ilham. Bisa, apakah pemuda ini di Indonesia khususnya sudah mampu berkontribusi untuk dunia pemuda muslimnya? Kukira ya ini mulai dalam proses ya, Oh, karena dalam pengembangan pemuda-pemuda sekarang ini ya, karena juga pesatnya perubahan zaman. Oh iya. Kita nih jadi perlu itu mendalami agama, meningkatkan pondasi dulu dah. Karena tergerus sih ya Pak sama zaman. Dan mengadaptasi. Adaptasi, benar-benar. Ya. Ayo, apa? Kalau menurut Pendapatnya? saya sendiri ya, saya kan kalau misalkan berhubungan dengan tokoh-tokoh yang terkenal, banyak sih sebenarnya tokoh. Yang sebelumnya kita diskusiin ada B.J. Habibie yang disinggung sama Bang Ilham. Kalau misalkan untuk saat ini, sebenarnya yang pertama nggak kelihatan, karena itu kan tahu sendiri lah media sosial dan sebagainya, nggak mungkin nyorot itu, nyorotnya justru malah ke selebriti. Yang viral ya. Iya, yang viral-viral. Tahu sendiri yang tadi Bang Ardian sebutkan, Yang joget-joget. viral malah yang joget-joget ya. Harusnya yang bisnis Makin aneh berkembang saja ini. harusnya ya. Aneh. Benar, tertutup Yang- sih ya. Yang memprihatinkan sih di situ. Tapi kalau misalkan saya lihat sih, saya pernah mendengar ini nggak secara nggak langsung aja nih ya. Saya kan waktu itu ke rumahnya Bang Akmal. Waktu itu yang sempet saya lagi jalan-jalan, terus saya ngelihat ada hidroponik di situ, kan ada bekas peninggalan dari Anak-anak IPB. Iya, Oh, anak kampus IPB. saya. Nah, Kampus Bang kita Akmal bersama. sempet nyinggung, katanya ada salah satu anak muda yang menjual susu kedelai. Nah, dari situ kan, dari situ aja udah kelihatan jiwa semangatnya dia untuk berjualan. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala menolong dia dengan berkat tadi tuh yang dari anak-anak IPB juga ngasih bantuan dana dan Ya, sebagainya. dari desa ya. Iya. Nah, mungkin Keren banget ya. jadi yang utama juga sih kita sebagai anak muda pastinya harus saling gitu sih, Menolong, ya, saling membantu menolong, juga. membantu. Semangat ya utamanya sih Pak. Menyegerakan sesuatu hal yang Yang bermanfaat. kiranya bermanfaat, bener Peluang. banget. Ya, balik lagi ke kiat-kiat. Ya, cukup sekian ya dari pertanyaannya ya. Oke, sekarang mungkin kita bisa menarik kesimpulannya ya. Muslim muda, terutamanya di Indonesia, mampu untuk mendunia. Bener banget. Dengan banyak dengan ada berbagai syarat-syaratnya dan kiat-kiatnya ya. Kiat-kiat. Pertama dan dengan berpatokan kepada Al-Quran dan hadis ya. Dan juga meneladani sifat dari Rasul dan terutama kepada Nabi Muhammad, yaitu sidik, fatonah, tablik, dan amanah. Ya. Mungkin sekian dari podcast hari ini. Terima kasih kepada para tamu ini yang udah repot-repot ya datang di sini ya. Terima kasih pada Bang Ilham, Bang Ardian, dan Bang Fari yang sudah mau menemani saya di acara ini, di acara podcast hari ini. Oke. Dan juga jangan lupa untuk membeli ini ya. Jangan lupa membeli Minyak ini. Cina ya, mantap. Jangan- Jangan ini produksi negeri nih Pak. Cuma Cinanya doang. Semoga pemuda kita mampu untuk Menciptakan produk-produk yang lebih seperti keren ini, tentunya ya. Ya, dia. Oke, sekian dari saya, kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sip. Masya Allah.